Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Walau karihal munafiqun. Walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Diawali dengan gema takbir yang dikumandangkan oleh kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengawali satu bentuk ketaatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan takbir yang kita kumandangkan mengagungkan nama Allah, Allahu Akbar, terus nikmat yang Allah berikan ditambah dan menjadi berkah buat kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib sebagai pribadi, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 catatan risalah penting, 3 catatan risalah utama
yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail. Semoga menjadi sebuah hikmah penting buat kehidupan kita. Diawali dari satu risalah, dari kalimat perintah yang Allah sampaikan dalam satu nas Al-Quran, dalam satu rekomendasi ayat Allah yang tertera di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-124. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan semua kalimat perintah itu fa'atammahunna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu kalimat perintah pertama tentang hijrah, hadirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai Ibrahim, ajak istri dan anakmu hijrah dari Palestina yang ada di kota Syam. Kemudian hijrah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajak istri dan juga anaknya Ismail yang saat itu masih kecil, ditempatkan di satu lembah Makkah dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Dititipkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perintah hijrah. Wahai Ibrahim, ada apa gerangan? Kenapa engkau tempatkan aku di satu tempat yang gersang, tandus, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya? Nabi Allah Ibrahim tidak menjawab, hadirin. Tapi ketika Siti Hajar mengatakan dalam satu pertanyaan, wahai Ibrahim, apakah ini benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Benar, wahai Siti Hajar. Dijawab dengan tegas dan jelasnya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kepergiannya dari negeri Syam, Palestina, menuju Al-Bakkah di kota Makkah Al-Mukarramah dalam rangkaian kalimat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Di sana ditempatkan istri dan anaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalimat doa dikumandangkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi sebuah rekomendasi buat kita. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37 di sana, hadirin. Apa kata kalimat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Satu bentuk pengakuan bahwasanya pelaksanaan tugas telah dimulai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hijrah. Wahai Allah, telah aku titipkan istri dan juga anak keturunanku di satu lembah dekat dengan tanahmu yang diharamkan. Lihat hadirin, apa doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak minta kemewahan dunia, beliau tidak minta kemegahan dunia. Yang diminta kalimat tauhid, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan salat. Hijrah dari negeri Syam ke Palestina di satu tempat yang diletakkan di kota Al-Makkah Mukarramah, satu gurun pasir yang gersang, nyaris tandus, tidak ada kehidupan di dalamnya, nyaris siapapun manusianya tidak bakalan bisa hidup. Tapi kekuatan kalimat tauhid yang ditanamkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam kalimat doanya, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikan istri dan anakku tetap orang-orang yang mendirikan salat. Selaras seimbang dengan kalimat Siti Hajar yang dikatakan ini adalah perintah dari Allah, hijrah perintah dari Allah. Apa kata Siti Hajar? Yakin wahai Ibrahim, diriku yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Kalimat doa yang kedua, Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Wahai Allah,
buat kecenderungan hati sebahagian manusia kepada keduanya. Nabi Allah Ibrahim minta hadirin lewat kalimat doa ini agar semuanya perhatian kepada Siti Hajar dan Ismail kecil. Perbekalan 2 hari lamanya telah habis. Ismail kecil merengek-rengek minta air susu sang bunda. Habis Siti Hajar, air susunya tidak ada. Allah pergerakkan hatinya, Allah pergerakkan jiwanya. Lari kecil, satu bentuk ikhtiar dari Safa ke Marwah 7 kali. Letakkan anakmu hai Siti Hajar. Lantas kemudian keajaiban telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang pertolongan Allah. Allah hadirkan air yang namanya Zam-Zam. Muncul air dari permukaan buminya Allah, merupakan doa dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas samarat, air lambang kehidupan, hingga muncul buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Hadirin, 1, 2, 3 dikabul doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian hadirin, buah daripada pekerjaan dari sebuah ikhtiar Siti Hajar dan juga Ismail menghasilkan air Zam-Zam dan doakan oleh malaikat Allah, malaikat Jibril alaihissalam. Jam-jam berkumpul, semua menjadi berkumpul itu air. Kalau saja tidak didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan kalimat Zam-Zam, maka buminya Allah akan dipenuhi dengan air yang Allah tumpahkan lewat buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini adalah doa malaikat Jibril alaihissalam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi air Zam-Zam. Berkat munculnya air Zam-Zam, sebuah kecenderungan dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Dibuat cenderung hati manusia berangkat haji, berangkat umrah olehnya adalah air Zam-Zam. Tukar air Zam-Zam oleh Bani Zurhum yang pertama kali muncul, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian, dengan barter dengan uang, barter dengan makanan, hingga tumbuh kembang kehidupan al-bakah yang tadinya gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki buat mereka, Nabi Allah Ismail dan juga Siti Hajar, hingga pada akhirnya la'allakum tashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama Nabi Allah Ibrahim tidak kunjungi mereka, maka muncul risalah yang kedua. Hadirin, terheran-heran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam datang dari Syam, Palestina, ke kota Al-Bakkah di Makkah Al-Mukarramah. Tumbuh-tumbuhan yang tadinya gersang, nyaris tidak ada kehidupan yang di dalamnya, padang pasir yang begitu luas, diberikan tumbuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat anak istrinya, ternyata luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dibuat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga tumbuh kembangnya kota Makkah Al-Mukarramah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kalimat perintah lagi, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahunna. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Allah bermaklumat, Allah memberikan beberapa kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa'tammahunna, dilaksanakan lagi. Apa kalimat perintahnya? Wahai Ibrahim, tinggikan pondasi Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk kita semua, menjadi sebuah rekomendasi buat kita. Al-Baqarah 127 129. Di sana dimulailah satu pergerakan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segmen risalah yang kedua, hadirin, ada satu hal yang perlu kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya. Ketika kalimat perintah meninggikan pondasi Ka'bah, wa idza yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ingat oleh kalian semua umatnya Rasul,
tatkala Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, lagi-lagi ketauhidan diperlihatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Diangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka antas sami'un alim. Wahai Allah, terima amal ibadah kami. Lanjutannya apa hadirin? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Allah, jadikanlah kami, istri dan anak keturunan kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepadamu ya Allah, taat kepadamu wahai Allah. Lagi-lagi kalimat ketaatan yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Untuk siapa? Untuk istri dan anak keturunannya. Wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kalimat doa yang terakhir yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sebuah konsep keseimbangan dari tumbuh kembangnya berangkat pondasi Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan kalimat doa yang di awalnya, wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami wahai Allah bagaimana caranya manasik haji dan umroh. Lanjut tentang ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta seorang nabi, minta seorang rasul diutus kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'ats bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, berikanlah kepada kami, utus kepada kami seorang nabi, utus pada kami seorang rasul yang mampu menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat doa ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Tugas besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail anaknya. Di sana Allah perintahkan juga lewat satu ajakan, wahai Ibrahim, kenapa engkau sendiri berteriak kata Siti Hajar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Untuk apa? Mengajak lewat satu kalimat doa yang menjadi tamunya Allah berangkat ibadah haji, menjadi tamunya Allah berangkat umrah. Doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah ajakan. Setelah Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, lantas ajakan untuk berangkat haji dan umrah diawali dengan mengadakan satu contoh manasik haji dan umrah, dilanjutkan dengan literatur yang sempurna dengan dihadirkannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Literatur manasik haji umrah sempurna sampai saat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segmen risalah yang ketiga, ketika tumbuh kembang Nabi Allah Ismail alaihissalam sudah waktunya dewasa, lantas Allah jadikan ini sebagai bentuk rekomendasi juga buat kita. Al-Baqarah dalam surat As-Saffat 125, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi sampaikan, wa izibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah Subhanahu wa taala bermaklumat memberikan beberapa kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga larangan, fa'atammahunna, dan itu semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Datang kalimat perintah yang ketiga untuk menyembelih anak yang dia cintai. 80 tahun lebih mendambakan anak hadir dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Tumbuh kembang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa yang di awal, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepada kami keturunan yang soleh. Ya Allah, datang tiba waktunya untuk disembelih hadirin, menjadi sebuah bentuk kalimat taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cintanya kepada seorang anak hadirin. As-Saffat bukti
dari sebuah rekomendasi ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Lihat jalinan komunikasi seorang ayah dan ibu, seorang ayah dan anak disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anaknya anak yang taat, hadirin, enggak seperti anak-anak kita. Nah, kamu sudah sholat belum? Tidak, berani menentang. Nah, kamu sudah sholat, malas sholat, enggak mau berangkat ke masjid. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana disembelih kalau orang tuanya mau menyembelih anaknya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tatkala Nabi Allah Ismail tumbuh kembang menjadi dewasa, diajak bicara, hadirin. Diajak komunikasi dengan jalinan komunikasi seorang ayah dan anak dengan satu literatur keistimewaan di dalamnya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, semalam ayah bermimpi. Untuk apa ayah bermimpi? Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya inni ara fil man anni azbahuka fanzur maza tara. Pikirkan olehmu nak, ayah semalam bermimpi untuk menyembelihmu. Lihat kalimat perintahnya sopan santun dan istimewa. Pikirkan nak. Anak adalah anak yang soleh. Ismail adalah anak yang soleh. Kata-katanya lembut. Ya abati. Paham ini? Abati, bukan abi lagi, bukan ayah, bukan papa, bukan papi, tapi ya abati, satu bentuk kemuliaan seorang anak kepada orang tuanya, bentuk penghormatan seorang anak. Ya abati, af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah taala minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini memang kalimat perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala, af'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah, insyaallah taala minas sabirin, hingga engkau dapati diriku menjadi orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dari risalah ini ada banyak hal yang bisa kita ambil, hadirin. Yang pertama, bahwasannya romantika kehidupan mengajarkan kepada kita rangkaian kehidupan, mengajarkan kepada kita bahwasanya rangkaian kehidupan kita manusia, rangkaiannya adalah iman, rangkaian kehidupan manusia adalah ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan apa? Kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan, kalian kami uji. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, Siti Hajar ada cinta segitiga. Perekonomian yang luar biasa morat marit diselesaikan dengan cara yang tuntas. Dia hadirkan kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sehebat apapun masalah, sebesar apapun masalah, ketika literatur kehidupan seorang hamba diawali dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua masalah akan mampu dibantu, ditolong, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalimat tauhid harus ada dalam kehidupan kita, hadirin. Ingat, tetap adakan, dekatkan, sampaikan, bahkan rangkul Allah Subhanahu wa taala. Peluk Allah dalam kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang pertama. Yang kedua, setiap kita adalah orang-orang yang beriman, tidak akan mampu menjadi iman yang baik sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang pantas awali dengan setiap ujian yang bisa kita terima, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar doa, hingga pada akhirnya Allah memberikan bantuan buat kita. Fasbir waqimis shalah, bersabar dan dirikanlah salat. Lewat salat kita angkat tangan kita, katakan kalimat Allahu Akbar, semua masalah akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kalimat doa kita dalam suratul Fatihah kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jangan pernah minta, dan bahkan jangan pernah berusaha untuk mencari satu solusi dalam masalah kita. Semuanya otomatis Allah kasih bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang-orang yang bertakwa akan diberikan solusi jalan keluar dari setiap masalah dan persoalannya. Dan setiap orang-orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari mana pintu yang tidak disangka, tidak diduga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah yang ketiga hadirin, ujian adalah bahagian dari cerita kehidupan tentang anak manusia. Ingat, iblis laknatullah dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang mengganggu manusia untuk dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Maka iblis Allah hadirkan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk mengajak kita beramai-ramai masuk ke dalam nerakanya Allah dengan amalan-amalan syaitan, dengan amalan-amalan iblis laknatullah. Tugas kita katakan dengan tegas, innahu lakum aduwwum mubin. Iblis adalah musuh yang nyata, setan adalah musuh yang nyata. Dia mampu ada dalam diri kita. Innamas syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Mampunya setan, dia ada dalam aliran darah manusia. Awas jangan sampai lengah dengan gangguan iblis laknatullah. Mudah-mudahan dengan hikmah risalah 3 segmen ini menjadi sebuah wacana penting buat kehidupan kita. Taat kepada Allah dan Rasulnya hingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah terima amal ibadah kita, Allah terima kurban kita, Allah terima salat kita, hingga pada akhirnya Allah angkat semua permasalahan dalam kehidupan kita. Allah terima amal ibadah kita hingga pada akhirnya ketika kita hidup di alam dunia, Allah berikan kebaikan dengan kekayaan yang engkau berkahi ya Allah, hingga pada akhirnya kita mati nanti husnul khatimah, masuk dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa kafiyal muhammad bi rahmatika ya
arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Rabb, di hari yang adha ini Engkau perintahkan kami untuk salat dan berkurban, karena diawali dengan nikmat yang banyak Engkau berikan ya Allah. Maka nikmat yang banyak yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan kalimat syukur Engkau tambah nikmat kami ya Allah, bentuk dari sebuah implementasi ketaatan kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mau berkorban dengan kehidupan kami untuk taat kami kepadamu ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah saudara-saudara kandung kami ya Allah. Ampuni dosa masyarakat lingkungan kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang pemerintahan kami ya Allah. Maka ampuni semua dosa dan salah kami ya Allah. Bimbing terus kami di jalanmu ya Allah. Beri kami terus hidayahmu ya Allah, dengan taufik dan hidayahmu ya Allah, hingga kami selamat dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu